Sebelum menonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru saja bergabung, silakan disiapkan buku bahasa Sunda dan buku tema 4I ya. Buku bahasa Sundanya yang bab 9, halaman 76. Buku tema 4I, halaman 73, pembelajaran 3. Disiapkan dulu ya. Satu menit lagi kita mulai ya. Kita tunggu temannya dulu. 1 menit lagi kita mulai. Belva, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Oke, terima kasih. Tes. Ya. Ibu ulangin lagi ya. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru bergabung, silakan disiapkan buku bahasa Sunda yang bab bab 9, halaman 76. Bab 9, halaman 76 ya, bahasa Sundanya. 4I-nya halaman 73, pembelajaran 3. Jangan pakai ini. Kenapa? Bahasa Sunda, halaman 76, bab 9. Ya, Sunda dulu. Bahasa Sunda dulu. Kelihatan. Meluk mana aja. Ya, kita mulai ya. Yang lainnya. Sebelum kita mulai, kita membaca Al-Fatihah dulu, baru nanti hafalan hadis. Mengingat lagi ya, hafalan hadisnya ya. Ya, mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya masih ingat. Hadis, sudahkah kalian bersedekah? Yang gimana? Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Ya, dengarkan lagi ya. Lanjut, hadis dahsyatnya sedekah. Unar. Sedekah itu bagaimana air hadis riwayat Ahmad nomor 15.284. Hadis, siapakah manusia terbaik? Ingat? Waman ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Siapakah manusia terbaik? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis Riwayat Bukhari nomor 527. Hadis, jangan kasar ya. Sesungguhnya Allah itu lembut dan sukai dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6.927. Yang terakhir, hadis, maukah kalian dijaga Allah? Allah niscaya kalian akan menjaga. Riwayat Tirmizi nomor 16. Ya, sekarang dibuka bahasa Sundanya. Buka buku bahasa Sunda bab 9. Berapa, Bu? Halaman 76 bab 9. Kita ketemu. Kadaharan sehat khas Sunda. Bahasa Sunda udah, Dek. 6. Bahasa Sunda bab 9 halaman 76. Sudah siap semuanya? Sudah, oke. Materinya tentu kadaharan sehat khas Sunda atau makanan sehat khas Sunda ya. Ya, Ibu coba baca dulu ya. Halaman berapa, Bu? Halaman 76. 70. Ya. Sudah semuanya belum? Udah, Bu. Sudah siap ya? Dengarkan dulu. Nanti ada waktunya kalian Ibu tanya. Kadaharan khasnya eta kadaharan nu sacara khusus dengan aya di hiji daerah atau wewengkon. Maksudnya makanan khas adalah makanan yang secara khusus ada di suatu daerah atau suatu wilayah. Tiap wewengkon di Indonesia mibanda kadaharan khas. Tiap daerah di Indonesia itu memiliki makanan khas ya. Orang Sunda oge mibanda kadaharan khas anu sehat. Jadi orang Sunda itu juga memiliki makanan khas yang sehat. Di antarana kalua tina bubuahan, karedok, keripik cau, keripik campur, cimpring, jeung sajabana. Jadi di antaranya adalah kalua yang terbuat dari buah-buahan, karedok,
keripik pisang, keripik singkong, kimpring, dan lain sebagainya. Pedaran, ngaunaan, kadaharan, sehat khas Sunda bisa dipedarkan ngaliwatan karangan pedaran. Maksudnya, penjelasan tentang makanan sehat khas Sunda bisa dijelaskan melalui karangan deskripsi. Jadi, karangan deskripsi ya, karangan yang menjelaskan itu ya. Oke, lanjut lagi. Karangan pedaran disebut oge karangan eksposisi. Maksudnya, karangan deskripsi itu disebut juga karangan eksposisi. Karangan eksposisi nyaeta karangan anu medar fakta, gagasan, atau ide secara eces. Jadi, karangan eksposisi itu adalah karangan yang mengulas fakta, gagasan, atau ide secara menyeluruh, ya, secara baik menyeluruh. Tujuan karangan eksposisi sangkan anu maca nambahan pangaweruhna tur anu tadina teu nyaho jadi nyaho. Maksudnya tujuan karangan eksposisi itu agar supaya yang membaca bertambah pengetahuannya, dan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak paham jadi paham gitu ya maksudnya. Lanjut lagi, seumpama rek ngarang karangan eksposisi kudu merhatikan aspek-aspek. Jadi apabila ingin membuat karangan eksposisi harus memperhatikan aspek-aspek seperti berikut. 1. Sistematis atau runtut. 2. Ngawincik atau proporsional. Yang ketiga, menggunakan bahasa nulugas, jadi menggunakan bahasa lugas, bahasa yang jelas. Yang keempat, menggunakan istilah-istilah anu geus manah, maksudnya menggunakan istilah yang sudah istilah-istilah yang baku. Anapun langkah-langkah ngarang karangan eksposisinya eta, adapun langkah-langkah membuat karangan eksposisi adalah yang pertama, menentukan topik atau ide. Berarti ini maksudnya menentukan topik atau idenya ya, yang merupakan inti yang akan dicari. Intinya itu apa gitu ya, inti dari ide yang kita mau bahas itu tentang apa gitu ya. Yang kedua, kerangka karangan, maksudnya menyusun kerangka karangan. Neangan sumber atau bahan, mencari bahan atau sumbernya dari mana. Yang menyusun rangkai karangan jadi hiji karangan, menyusun kerangka karangan menjadi satu buah karangan. Yang terakhir ngejudulna karangan, jadi memberi judul karangan tersebut, itu yang terakhir. Langkah membuat karangan eksposisi itu seperti itu. Yuk lanjut. Halaman 77. Nah, sekarang gantian kalian yang baca ya. Per paragraf ya. Contoh karangan pedaran. Di sini ada contoh karangan ini tadi ya. Karangan deskripsi maksudnya. Judulnya kaolahan tina tipung beas. Silakan siapa yang mau baca yang paragraf pertama? Bahasa Sundanya. Misha, ya, Bu. silakan. Niesa, silakan. Satu paragraf aja ya. Niesa, yuk. Ya. Beas merupakan salah sahiji kadaharan pokok urang Indonesia. Pon kitu deui urang Sunda. Cara ngolahna biasana dijieun sangu, olahan sejenna dijieun lepet atawa bacang. Salian diolah langsung. Beas bisa diolah jadi tipung. Tina tipung eta bisa dijieun rupa-rupa kadaharan. Oke, bagus. Biasa. Yuk lanjutnya yang paragraf kedua, siapa yang mau nyoba membaca bahasa Sunda? Ya, silakan. Di Tatar Sunda kadaharan khas tina tipung beas rean pisan, biasanya dijadikan caneten antawa batur pikeun si kopi atawa si ente. Rupa kadaharan nu bahan ngagunakan tipung beas baris di pedar di handap ya. Oke, good. Lanjut siapa yang paragraf 3? Ayo, yang mau paragraf 3 siapa? Aira?
Kaira, silakan Kaira. Ya, paragraf 3. Nu kahiji ali agram nyaeta keh anu dijieun tina tepung beas jeung santen sarta gula kaung gula aren waguna beuleud tengana bolong kawas ali cincin gadena meh sarua jeung keh donat leuwih leutik rasana mae sarua jeung keueuh cucur jeung keueuh burayot. Iya. Oke, makasih. Ya, yang laki-laki gantian. Ada yang mau baca paragraf keempat? Iya, Ibu tambahin ini yang mau baca nih. Tepung ketan gula beren. Kelapa parut wanginya seperti Iya, siapa? seperti Yang perempuan juga boleh ya, kalau yang laki-lakinya nggak ada yang mau. burayot Oh, yang tadi udah ya. gula beren. Tepung beas pilihan jeung rasa suara ali agram. Siapa ini? Ayo, nggak ada yang berani. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Ayo. Ibu tunjuk. Sebelum Ibu tunjuk, ada yang mau menawarkan diri, baca yang paragraf keempat. Arifa. Yang kedua, Bu. Hah? Yang kedua, au gitu. Iya, Ya. Kedua, awuk. Siapa yang mau baca? Andara, Bu. Andara. Arifa, mau nggak? Andara, ya. Yang kedua, Ibu. Ya. Kedua awuk dijieunna tina tepung beas tepung ketan gula beren kalapa parut wangunna seperti aspan baheula awuk dijieunna dina usuk panen ngumpul. Oke, makasih. Ayo paragraf kelima, siapa lagi yang mau baca? Fadlan, Bu. Yang tadi sudah nggak boleh. Siapa? Mau? Izam? Fadlan, Bu. Siapa? Ayo, siapa yang mau? Fadlan, Bu. Fadlan. Oh ya, Fadlan yuk. Patilu, burayot. Burayot go iyo dijieun tina gula berem jeung tepung beus pinilih bahan jeung rasa sarua ali agram anu ngabedakeun nana mah wanguna anu ngaburayot nu matak dibere ngaranna burayot dahareun ieu loba dijieun ku masyarakat Garut utamana di Leles. Ya, gitu Mas. Ya, selanjutnya. Paragraf selanjutnya. Siapa yang mau? Ayo. Silakan yang mau tambahan nilai bahasa Sunda. Tinggal baca aja sayang. Ayo. Siapa? Yang sudah tadi sudah dulu ya. Kasih kesempatan yang lainnya. Azam, Nizam, Ramzi, Izi. Siapa yang mau? Boleh yang perempuan juga boleh. Yang belum. Gea tadi udah belum? Belum kan? Gea, ayo. Gea, baca. Nu kaopat nyaeta papais. Papais aya nu rasana asin jeung aya oge nu semu amis. Papais asin mah biasana tala aya eusian. Papais nu semu amisna di tengah-tengah papaisna aya potongan tahu.
Biasanya mah jauh nangka tapi jauh sejen oge tak tahu jadi mata kita papais sok ditempelan ku daun pandan saeutik nu ngajadikeun seungit karena papais. Nah, papais amis giga kieu sering disebut oge naga sawi. Ya. Yuk, maaf. Yang terakhir yuk, paragraf yang terakhir. Siapa? Ayo yang laki-laki, mana laki-lakinya ini? Baru Fadlan ya? Ramzi, Niza, Maul? Maul ya, Maul? Ibu. Ramzi. Ramzi, oke, Ramzi ya. Nu pamungkas nyaeta surabi. Surabi mangrupakeun olahan tina tepung beas geus diuhan jeung parudan kalapa diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun ngagunakeun make suluh sakapeung di luhurna dipurulukan oncom kabeh di surabi pisan rasana seperti keju, stroberi, coklat, duren, jeung sarabana. Rajabana. Ya, oke, makasih semuanya yang sudah bantuin Ibu baca ini. Sekarang Ibu coba ini ya, diartikan pakai bahasa Indonesianya ya. Jadi ini berbicara tentang olahan yang terbuat dari tepung beras. Ya, beras merupakan salah satu makanan pokok orang Indonesia. Begitu juga dengan orang Sunda. Cara mengolahnya biasanya dibikin nasi atau dibuat nasi ya. Olahan lainnya bisa dibuat di lepet atau bacang. Tahu kan lepet atau bacang? Udah pernah makan belum? Iya, udah ya. Belum pernah? Nanti bisa itu beli di situ ada ya. Ya, coba dicobain. Lepetnya gimana, bacang gimana. Kalian diolah langsung. Jadi selain diolah langsung, beras biasanya diolah menjadi tepung. Nah, dari tepung itu bisa dijadikan rupa-rupa makanan. Jadi bermacam-macam makanan. Setelah berasnya dijadikan tepung, bisa diolah menjadi beberapa makanan. Di tanah Sunda, makanan khas dari tepung beras banyak sekali. Biasanya dijadikan cemilan atau teman ngopi atau ngeteh. Rupa-rupa makanan, jadi macam-macam makanan yang bahannya menggunakan tepung beras akan dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, Ali agrem. Ali itu ya. Ali agrem adalah kue yang dibuat dari tepung beras dan santan. Jadi tepung beras dikasih santan serta diberi apa? Gula aren. Gula kawung itu gula aren ya. Bentuknya dibikin bulat. Bentuknya itu bulat, tengahnya bolong. Tengahnya berlubang. Seperti cincin. Jadi ali itu cincin ya, kayak cincin gitu ya. Besarnya hampir sama seperti kue donat, tapi lebih kecil lagi. Rasanya hampir sama dengan kue cucur dan kue burayot. Jadi siapa yang udah pernah makan kue cincin? Ada ya? Ada yang juga. Iya. Yang kedua, awuk. Awuk itu dibuat dari tepung beras, tepung ketan, dan gula merah. Juga ada dikasih kelapa parut. Bentuknya seperti nyungcung, seperti asepan. Maksudnya itu kayak itu ya, kayak segitiga, kayak kerucut gitu ya. Dulu awuk biasanya itu dibuatnya pada musim panen. Jadi hanya pada musim panen biasanya yang dulu, zaman dulu. Kalau sekarang mah kalau pengen ya bikin gitu ya. Yang ketiga ada burayot. Kue ini dibuat dari gula merah dan
tepung beras pilihan ya maksudnya ya. Oke. Beras pilihan, bahan dan rasanya hampir sama dengan kue ali ageng tadi ya. Yang membedakan hanyalah bentuknya. Makanya disebut bubur rayot. Ya, jadi makanan itu biasanya dibuat di masyarakat Garut, utamanya di Leles. Leles ya? Yang keempat, papais. Papais adalah rasanya itu ada yang asin, ada juga yang agak manis. Papais biasanya nggak ada isinya. Jadi yang asin itu, papais yang asin itu biasanya nggak ada isinya. Papais yang agak manis di tengah-tengahnya biasanya ada potongan pisang. Cau itu pisang ya. Biasanya pisang dan nangka. Tapi kalau adanya pisang aja juga nggak masalah gitu ya maksudnya ya. Di tengah-tengah papais, jadi di tengah papais tadi biasanya ditempelkan ada daun pandan sedikit yang menjadi aromanya menjadi aroma tadi ya. Jadi daun pandan tadi menjadikan aroma di papaisnya. Papais amis maksudnya itu papais yang manis. Itu sering disebut nagasari. Jadi kalau kita nyebutnya nagasari itu ya. Ya, warnanya putih. Nanti dalamnya ada pisangnya atau ada dikasih nangka. Yang ada sedikit daun pandan. Itu biasanya disebut nagasari kalau orang Jawa Tengah. Yang terakhir adalah surabi. Surabi itu merupakan olahan tepung beras, dari tepung beras yang apa ya? Tangges apa itu? Tangges diuyuhan. Artinya ada yang tahu? Tepung beras yang setelah itu ditaburi itu ya dengan parutan kelapa. Ditaburi dengan parutan kelapa, dimasukkan pada cetakan tanah yang terbuat dari tanah dan dipanaskan menggunakan tulu apa? Kayu. Nah, setelah itu di atasnya itu di luarnya ditaburi oncom. Ya, ditaburi oncom. KB dikenakan itu sekarang ini, zaman sekarang surabi udah banyak rasanya seperti dikasih taburan keju, stroberi, coklat, durian dan sebagainya. Jadi maksudnya gitu ya. Jadi kalau surabi zaman dulu ditaburinya biasanya pakai oncom, kalau yang sekarang surabi ada rasanya macam-macam biar lebih enak, menarik di zaman yang sekarang ya. Pakai keju, stroberi, coklat, durian, dan lain-lain. Lanjut ke halaman 78. Halaman 78 sayang. Saya coba kerjain ya. Yang bagian B. Jawabnya di handap. Nomor hiji. Kadaharan nu sacara khusus ngan aya di hiji daerah atau wewengkon disebut apa? Kadaharan khas. Kadaharan khas, betul Miasa. Kadaharan khas. Kadaharan khas. Apa? Nomor hiji jawabannya kadaharan khas. Ya, oke. Nomor 2. Kalua merupakan kadaharan khas di wewengkon mana, daerah mana? Kalua tadi berasal dari buah-buahan, terbuat dari buah-buahan. Wewengkon Sunda, ya dari daerah Sunda. Sunda ya, nomor 2 ya. Nomor 3, karangan pedaran disebut oge Karangan eksposisi. Betul. Siapa itu yang jawab? Kaira. Oke, Kaira, betul.
Eksposisi. Ya, eksposisi. Nomor 4 ya. Keterangan eksposisi biasanya medar apa? Medar? Ya, ayo yang jawab. Nomor 4. Karangan eksposisi biasanya medar. Jadi karangan eksposisi itu biasanya fakta. Terus gagasan atau ide. Ya. Kaira ya. Ya. Nomor 4 jawabannya apa, Bu? Ide. Medar fakta, gagasan, atau ide. Gedar. Gagasan atau ide? Ada ide. Fakta, gagasan, atau ide. Gagasan. Ide. Sedar. Medar. Medar itu maksudnya mengutarakan tentang fakta, gagasan, atau ide. Nomor selanjutnya. Lengkap pamungkas dina nyusun karangan eksposisinya eta apa ya? Lengkap pamungkas yang terakhir, langkah terakhir pada penyusunan karangan eksposisi. Ngajudulan karangan. Ya, ngajudulan karangan. Siapa yang jawab? Niesa ya? Iya. Apa, Bu? Ngajudulan karangan. Halaman berapa, Bu? Halaman 78. Siapa yang baru aja ketinggalan? Itu nomor 3 apa, Bu? Nomor berapa? Apa, Bu? Berapa, Bu? 3. 3. Halaman 78 ya, nomor 3 karangan eksposisi. Nomor 5 apa, Bu? Nomor 5 ngajudulan karangan. Ngajudulan karangan. Bu, yang nomor 4 apa, Bu? Nomor 4 fakta, gagasan, atau ide. Gagasan atau ide. Ya. Nomor 3 eksposisi. Ya, karangan eksposisi. Lima nomor 2 apa? Nomor 2 Sunda. Daerah Sunda. Halua itu merupakan makanan khas di daerah Sunda. Bu, nomor 5 apa, Bu? Ngajudulan karangan. Nomor 5 ngajudulan karangan. Sudah semua? Udah, Bu. Yuk, kita lanjut halaman 79. Nu kaasupna kadaharan pokok urang Sunda nyaeta. Yang mana? Sangu. Betul, sangu. Sangu itu nasi ya. Sangu. Nasi. Sangu itu maksudnya bahasa Indonesianya nasi ya. Nomor 2, beas nu diolah jadi rupa-rupa kue biasanya mengerupa tepung, betul. Tepung. Nomor 2 apa, Bu? Nomor 2 apa, Bu? Tepung. B. Ada yang tahu nggak pare itu apa? Enggak. Pare bahasa Indonesianya apa? Pare. Melak pare. Masih ingat nggak yang waktu itu? Pare itu padi, betul. Namanya pare. Nomor 3, tilu. Ada. Sampai pikeun nyieun ke kue ali agrem nyaeta tipung beas santen jeung apa? Gula aren. Betul. Nomor 1 ya, nomor 1 A sangu, nomor 2 tipung, B, nomor 3 D gula aren. Lanjut, nomor 4 saupama ditengahkan wangunna kue ali meh sarua jeung kue seperti apa ya?
Donat. Donat, betul, donat. C. Bentuknya seperti kue donat. Nomor selanjutnya, rasa kue ali sarua jeung kue rasanya Jujur. Bu, yang nomor 5 jawabannya ada 2. ya, yang D ya. Enggak, jawabannya yang D. Cucur jeung burayot. Yang lebih tepat yang nomor 5 jawabannya D. Cucur jeung burayot. Ini ya, betul. Lanjut nomor 6. Genap. Kue burayot merupakan kadaharan khas kota Garut. Garut. Oke. Garut. Ya. Nomor selanjutnya, kadaharan tina tipung beas nu wanguna nyungcung seperti asepen nyaeta apa tadi? Awuk. Oke. Selanjutnya, zaman baheula awuk sok dijieun dina mangsa titik-titik wungkul. Panen. Iya, bisa panen. Selanjutnya lagi, papais di bandara rasa asin jeung Amis. mana yang lebih tepat? Semua amis. Semu amis. Ya, tadi siapa jawab semu amis? Kaira. Aira. Jadi ada amis, ada semu amis. Tadi dibacaannya semu amis ya. Semu amis. Jadi nggak terlalu manis, tapi semu aja. Agak manis. Selanjutnya, istilah sejen pikeun papais nu semu amis nyaeta Gasari. Nagasari. Siapa itu suaranya siapa? Arifah, Bu. Rifa. Itu suaranya kayak ini. Itu banget kan, masih kecil. Ya lanjut, halaman selanjutnya 80, nomor 11. Nomor lagi ya. Dina papai semu amis biasana sok dieusina ku Daun nangka. apa? Tahu nangka. Hah? Cau nangka. Yang semu amis yang cau nangka ya. Tadi kan ini semu amis. Kalau pakai oncom itu nanti jadinya enggak semu amis. Yang gurih tadi ya, yang asin. Lanjut. Selanjutnya, surabi secara umum rasanya Amin. Amis. ini jawabannya bonus ya buat Ibu ya. Bisa A, bisa B. Jadi karena kalau zaman dulu sih biasanya asin, kalau yang sekarang biasanya manis. Jadinya boleh dua-duanya. Jadi jawaban nomor 12, Ibu kasih bonus, jawabannya bisa A dan bisa B. Bu, tapi aku kan suka makan sarabi juga, tapi rasanya nggak ada yang manis. Oh, ada yang manis. Nggak ada. Itunya tuh lebih gurih ya, tapi yang manisnya itu cuma ininya doang ya. Apa Cuman namanya? asin doang. Ya doang ya. Sedang apa ini aja. Tadi karena di sini ada itu. Di bonus aja. Apa? Ya, nama selanjutnya surabi tradisional dina luhurna biasanya dipulurkan ku apa? Oncom. Ya, yang masih tradisional yang zaman dulu itu biasanya pakainya oncom. B. Nomor selanjutnya, olah dahareun ku cara ngasupkeun kan jero lebu panas tersebut. Jadi cara mengolah makanan yang dimasukkan ke dalam debu panas disebut apa? Yang dimasukkan ke dalam debu panas.
Olah dahareun ku cara ngasupkeun kana jero lebu panas. Mengolah makanan dengan cara memasukkan ke dalam lebu panas disebut mais itu apa? Mais itu kayak membuat pepes ya. Jadi di itu dulu gitu ya. Kalau nyepan itu mengukus, kalau ngagarang itu manggang, berarti yang benar jawabannya apa? Mubui. Mubui. Ya, nomor 14 itu maksudnya namanya istilahnya mubui. Masukkan makanan ke dalam debu panas. Jadi kalau kalian pernah lihat apa ya? Bikin kacang ya. Kacang dimasukkan ke dalam, masukin ke itunya. Jadi ada tumpukan debu-debu itu habis dari apa? Kayu yang udah itu ya, yang udah jadi debu, terus tinggal dimasukin di situ, diolah di situ. Atau singkong biasanya juga bisa. Yang masih belum diapa-apain. Jadi masih bentuknya wujudnya masih ada kulitnya kayak gitu ya, baru dimasukkan itu. Lah itu namanya mubui. Memasukkan ke dalam debu panas. Nomor 15, anu dimaksud ngabolostron dina ngolah kadaharannya eta. Jadi apa itu? Kalau ngabolostron. Kalau yang A itu cara memasaknya menggunakan cai yang mendidih. Berarti air yang mendidih ya. Yang kalau yang A itu bukan. Yang B, memasak makanan dengan cara dibakar. Itu juga bukan. Yang C, memasak makanan dengan cara pakai minyak kelapa yang dipanaskan di wajan. Berarti digoreng itu ya. Enggak, bukan juga. Berarti yang benar nomor 15 yang D. Jadi ngabolostron itu maksudnya memasak makanan dengan cara memasukkan ke dalam api yang besar tanpa diolah dulu. Jadi tidak diolah dulu gitu ya. Caranya dimasukkan ke dalam api yang besar. Itu yang namanya ngabolostron, yang D. Sudah? Sudah. Oke, sekarang lanjut yang bagian D. Jawab ku cara ngabuledan aksara B lamun cek hidup ungkara dihandap bener jeung aksara S lamun ungkara dihandap ku hidup dianggap salah. Jadi lingkari jika dianggap benar, yang B-nya, lingkari S jika dianggap salah. Nomor hiji, orang Sunda mibanda gadaharan khas anu sehat. Di antarana kalua tina bubuahan, karedok, keripik tahu, keripik sampel, kicimpring. Bener nggak? Benar. Benar. B. Ya, B yang dilingkari yang B. Nomor 2, karangan eksposisinya eta karangan anu medar fakta, gagasan atau ide secara eces. Benar nggak? Benar. Benar, betul. Good. Nomor 3, tujuan karangan eksposisi sangkan anu maca nambahan pangaweruhna tur anu tadina nyaho jadi teu nyaho. Salah. Salah, harusnya yang tadinya teu nyaho jadi nyaho gitu ya. Jadi kebalik di situnya, berarti ini salah. Nomor 3 salah, yes, yang dilingkari. 4, ngagunakeun basa nu lugas mangrupakan hal anu kudu diperhatikeun dina nyusun karangan pedaran. Betul nggak? B. B, ya, betul. Yang dilingkari yang B. B ya. Merupakan kadaharan pokok orang Indonesia. Benar salah? Benar. B. Benar, ya, benar yang dilingkari. Olahan sejen tina beas nyaeta lepet, kupat, atau bacang. Salah. B. Benar. Ini dianggap benar ya, sama-sama makanan yang terbuat dari beras itu lepet, kupat, atau bacang itu sama-sama makanan yang terbuat dari beras ya. Nah, berarti benar. Walaupun tadi di dalam bacaannya cuma disebutkan lepet dan bacang ya. Tapi kita dianggap benar. Kupat juga terbuat dari nomor berapa? 4, Bu. Nomor 4 B. Benar. Nomor 6 B ya.
Kita sepakati nomor 6B karena kupat juga terbuat dari beras. Walaupun di bacaannya tidak ada. Ya. Ya, nomor 7. Kita tertunda kadaharan tipung beas rea pisan. Biasana dijadikan canetan atau batur pikeun ci kopi atau ci teh. Benar nggak? Benar. Benar. Ya, benar. Lanjut. Wangun kue burayot nyaeta bulet, tengahna bolong, kawas ali cincin. Bener nggak? Benar. Burayot itu? Salah. Salah. Tadi apa yang kayak itu tadi? Donat. Iya, kue ali yang krem. Iya, berarti salah ya nomor 8 ya. Salah. Nomor selanjutnya. Di tengah pais sok ditempelkan ku daun suji setik. Nu ngajudikeun setik kana papaisna. Bener nggak? Benar. Daun suji. Iya. Salah. Salahnya di mana? Daun suji. Artinya daun apa? Pandan. Berarti salah. Kirain salah ya. Salahnya di daun sujinya yang salah. Berarti yang benar daun pandan. Berarti salah. 9S. 10 yang terakhir. Surabi merupakan olahan tina tipung sanggeus diuyahan jeung parudan kelapa diasupkeun kana citakan tina taneuh nu dipanaskeun nggunakeun oven. Bener nggak? Benar. Masa Salah. benar? Salah, karena nggak menggunakan oven, tapi menggunakan apa tadi? Cetakan dari tanah. Iya, cetakan dari Tanah. Berarti S. Nomor 10 S. Udah selesai. Yang bahasa Sundanya ya. Sekarang lanjut ke 6. 1. apa? Tema halaman 73. Pelajaran 3. Bahasa Sundanya nanti difoto gak, Bu? Nggak usah, nanti kalau pas kalian sudah masuk nanti dikumpulkan. Oh. Halaman berapa, Bu Lina? Halaman 73, pembelajaran 3. Ya. Udah. Kita perhatikan dulu yang bagian A. Ya. Sudah semua? Temu halaman 73. Udah. Ya. Kita belajar tentang energi alternatif. Jadi tahu nggak sih alternatif itu maksudnya apa? Pengganti ya. Jadi kalau nggak ada itu bisa digantikan dengan energi itu ya, maksudnya gitu. Ayo yang pertama kita coba ya. Jenis sumber energinya. Matahari. Matahari itu termasuk sumber energi alternatif atau bukan ya? Masuk, Bu. Termasuk, betul. Ini saya. Centang, Bos. Ya, matahari. Jadi yang dicentang yang energi alternatif. Ya. Lanjut, yang nomor 2. Yang baru saja bergabung, silakan dibuka buku temanya, halaman 73. Pembelajaran 3. Tadi matahari termasuk energi alternatif. Kemudian yang kedua, panas bumi. Panas bumi termasuk nggak? Termasuk. Ya, panas bumi juga termasuk energi alternatif. Apa? Batu bara. Olahan SD Muhammadiyah. Bukan. Karena dia Juga ke Jonggol. tidak pembaruannya, maksudnya energi perbaruannya itu lama gitu ya, pembuatannya itu lama, jadinya dia Nggak tahu, Pak. energi alternatif. Yang fosil, 8. fosil Bukan. bukan, fosil juga bukan. Berarti yang ditentang yang bukan energi alternatif gitu ya. Yang nomor 5, gas alam. Bukan. Energi alternatif. Energi alternatif, betul. Air. Energi alternatif. Angin.
energi Alternatif. Ya, gelombang laut. Gelombang laut, gelombang laut itu kayak gimana, Bu? Bukan. gelombang yang ada di laut. Ombak. Bisa ya. Juga merupakan energi alternatif karena kita membutuhkan gelombang laut kadang untuk ya, gelombang laut termasuk energi alternatif ya. Panas surya yang buat kita ke atap, yang buat apa? Itu sinar matahari, menangkap sinar matahari nanti jadi energi listrik gitu ya. Dia juga termasuk energi alternatif. Bumi yang terakhir, minyak bumi. Bukan. Bukan, karena terbatas tadi dan pembuatannya itu lama, membutuhkan waktu yang sangat lama. Berarti bukan. Bu, nomor Lanjut. 5 gas alam yang mana, Bu? Gas alam energi alternatif. Ya, ada yang ketinggalan lagi? Nggak ada. Lanjut yang B ya. Nah, ini tadi. Bu, Ya, Ibu yang nomor 2 apa, Bu? 2, panas bumi. Panas bumi energi alternatif. Ibu yang air apa, Bu? Air alternatif. Kalau angin? Energi alternatif juga. Ya, ada yang ketinggalan lagi? Fosil. Fosil bukan energi alternatif karena lama pembuatannya, pembaruannya itu lama. Jadi yang bukan itu batu bara, fosil, minyak bumi. Yang di sini ya. Itu bukan energi alternatif. Jadi intinya tuh yang kita membuatnya lama, pembuatannya itu membutuhkan waktu yang jangka waktunya itu berjuta-juta tahun lamanya, itu bukan bisa dijadikan energi alternatif gitu ya. Tapi yang cepat, pembaruannya cepat, ya itu bisa digunakan sebagai energi alternatif. Ciri-cirinya itu ya. Sedikit lagi. Tunggu ya. Yuk, perhatikan gambar itu. Apa nama alat yang dimaksud? Apa namanya? Yang tadi Ibu bahas. Panel surya. Ya, panel surya. Betul. Panel surya. Panel surya. Nomor 2, sumber energi apa yang disimpan pada alat tersebut? Tadi apa Ibu bilang? Listrik. Energinya. Sumber energi apa yang disimpan dulu? Energi alternatif. Matahari. Sinar matahari atau cahaya matahari. Sumber energinya cahaya matahari atau sinar matahari. Baru nanti dengan alat itu diubah Cahaya. Jadi yang disimpan di situ adalah energi matahari ya, cahaya matahari. Sumber energinya cahaya matahari. Yang selanjutnya, apakah alat tersebut bisa menjadi energi alternatif? Iya, bisa. Ya, bisa. Tadi ya? Iya. Iya, bisa. Lanjut, apa kegunaan alat tersebut tadi? Ya, bisa. Mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Tuh, mengubah sumber energi matahari menjadi energi listrik atau merupakan pengganti alternatif dari sumber energi listrik gitu ya. Apa, Bu? Mengubah sumber energi matahari menjadi energi listrik atau langsung sebagai alternatif sumber energi listrik itu juga boleh. Ibu, yang nomor 1 apa, Bu? Nomor 1 panel surya. Nomor 4 apa, Bu, tadi, Bu? Nomor 4 mengubah sumber energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 2 apa, Bu? Itu juga bisa langsung jawabannya sebagai alternatif sumber energi listrik. Nomor 4 apa, Bu? Tadi baru aja. Sebagai alternatif sumber energi listrik. Atau bisa juga mengubah sumber energi matahari menjadi energi listrik. Nomor 2, cahaya matahari atau sinar matahari. Ya. Kita ke halaman 74. Nah,
PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Jadi air itu bisa digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Yuk, nama-nama PLTA. Nomor 1, PLTA Gajah Mungkur. Gajah Mungkur itu berada di Kabupaten Wonogiri. Berarti di provinsi mana? Jawa Timur. Mana ya Wonogiri? Siapa yang tahu? Jawa Tengah, betul. Gajah Mungkur berada di provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Nomor 2, PLTA yang berada di provinsi Sumatera Barat. Apa ya? Kira-kira ya? Ada yang tahu? LTA Singkarak. Apa Bu? Singkarak. Singkarak. Atau Batang Agam. Boleh. Singkarak atau Batang Agam. Tadi, Bu. Sudah. Ya. Agam. Nomor 3, PLTA Riam Kanan. Ada yang tahu Riam Kanan berada di mana? Provinsi mana? Jawa Timur. Kurang tepat. Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi di antaranya itu ya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Apa Bu jawabannya? Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi dia itu berada di antara itu. Jadi makanya berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kalimantan apa, Bu? Selatan dan Kalimantan Tengah. Papua. Yang keempat, PLTA Larona berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan. Larona di Sulawesi Selatan. Ya, sekarang kalau yang di Jawa Timur, ada yang tahu nggak? PLTA apa namanya? Karangkates. Sutami. Atau Sutami, ya. Karangkates atau Sutami. Ini siapa yang jawab Sutami? Sambil. Iya. Ya, yang terakhir untuk hari ini, yang bagian D ya. Yuk. Istilah titik-titik di bawah ini dengan memilih jawaban yang tepat. Kalian baca sebentar. Kalian baca sebentar. Siapa ya yang mau baca? Misha, Bu. Bu. Dia paragraf pertama. Paragraf pertama aja. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi alternatif berupa bahan bakar baik pada cair dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum dan tebu, serta tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jala, gonggang, dan kelapa sawit. Oke, cukup. Yuk, paragraf kedua siapa? Khairah, Bu. Arifah. Khairah dulu ya. Khairah ya. Biomasa adalah jenis energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa adalah antara lain bahan bakar, kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLTBR
Purbalingga di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Oke, sekarang nomor 1. Biofuel adalah bahan bakar hayati sebagai sumber energi alternatif yang berasal dari tumbuhan. Betul. Tadi siapa yang jawab pertama kali tadi? Siapa? Ramzi. Nomor 2. Tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi sebagai sumber biofuel. Tebu. Betul. Nomor 3. Kelapa sawit termasuk tanaman sumber biofuel yang memiliki kandungan Minyak. minyak nabati. Nomor 4. Salah satu sumber biomasa adalah Limbah. ya, limbah. Ibu, nomor 1 apa, Bu? Tumbuhan. Lanjut nomor 5, yang terakhir untuk hari ini. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia memanfaatkan tanaman Jagung. lagi ya. Iya, terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Yang belum sholat duha, silakan setelah ini sholat duha dulu. Nanti ya, ada yang Al-Quran, insya Allah nanti sekitar jam berapa ya? Setengah 10 atau jam 10 gitu, Pak Ustadz mau video call. Jadi kalau ada video call dari Pak Ustadz, diangkat ya. Yang sudah Al-Quran. Ya. Untuk yang level, insya Allah besok ya, kita ada baca levelnya ya. Kita video call besok, insya Allah. Ibu, Ya. masuk offline lagi kapan, Bu? Insya Allah tanggal 30 Mei. Mulai tanggal 30 Mei, 31 Mei, habis itu 1 Juni, sampai sebelum PAT. PAT insya Allah kita akan adakan itu tanggal 6 mulainya. Tanggal 6 Juni. Jadi udah mau mulai PAT. Jadi PAT apa, Bu? belajar, mainnya dikurangin dulu, fokus dulu ke belajarnya, ibadahnya. Ya, karena sebentar lagi sudah mau berjuang ke naik kelas 3 ya. Yang tugas-tugasnya belum Berarti kita kelas 5, Bu. maaf kelas 5 maksudnya. Ya. Yang mau kelas 3 undangnya Ibu ya. Ya, yang mau berusaha naik kelas 5, kalau emang nilainya yang kemarin masih jelek, diperbaiki lagi, makin rajin lagi belajarnya. Jangan lupa juga tugas-tugasnya dikerjain, karena itu membantu memperbaiki nilai-nilai kalian saat ujian, saat itu ya. Ya, sekarang nanti pokoknya yang sekarang setelah ini yang belum sholat duha silakan sholat duha dulu ya. Lalu kalau ada telepon dari Pak Ustadz yang sudah Al-Quran diangkat ya. Nanti mau ada yang kira yang sudah Al-Quran. Kalau yang level insya Allah besok. Untuk yang level insya Allah kita Ibu video call-nya besok ya. Ya, Bu. Untuk ini ada yang ditanyakan belum ditutup? Sudah Nggak ada. Bahasa Sunda nggak ada. Yang tema nggak ada. Udah semuanya udah paham. Nggak ada yang ketinggalan lagi. Iya. Oke, Ibu cukupkan sekian. Kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Semoga semuanya diberi kesehatan, lancar dalam belajarnya, beribadahnya. Amin ya rabbal alamin. Doa penutup majelis sayang. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah besok lagi ya. Dadah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.